Pernahkah kamu mendengar seorang pendosa diselamatkan oleh anaknya sendiri? Inilah kisah seorang ayah yang kembali ke Allah lewat suara polos putrinya. Di kota Riyadh hiduplah seorang lelaki yang jauh dari Allah. Masjid tidak pernah ia datangi, sujud pun sudah menjadi cerita lama. Malam-malamnya dihabiskan dalam tawa palsu bersama teman-teman, sementara istrinya menahan tangis dan sepi di rumah. Suatu malam ketika jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, ia pulang dalam keadaan letih dan hampa. Istri dan anak kecilnya telah tertidur lelap, namun ia malah menyalakan video yang haram menyelam makin dalam ke dalam dosa. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka perlahan. Muncullah putri kecilnya, wajah polos, mata masih mengantuk. Dengan suara lembut tapi menghujam hati, ia berkata, "Bapa, ini aib bagimu. Takutlah kepada Allah." 3 kali ia ucapkan lalu menutup pintu. Lelaki itu terdiam. Kalimat kecil itu menghantam dadanya lebih keras dari petir. Ia mematikan video itu, duduk dalam keheningan, dan malam itu hatinya mulai menangis. Saat azan subuh menggema, ia berwudu dengan tubuh bergetar. Langkahnya berat menuju masjid. Dan untuk pertama kalinya setelah 7 tahun, keningnya menyentuh sajadah. Tangisnya pecah di sujud pertama. Air matanya mengalir tanpa henti. Dalam sujud itu, ia merasa gelapnya hati perlahan tersapu cahaya. Ia tahu, Allah belum menutup pintu ampunan baginya. Beberapa jam kemudian, saat zuhur tiba, ia pulang karena rindu kepada putrinya, sang malaikat kecil yang menyelamatkannya. Namun sesampainya di rumah istrinya menangis keras. "Putrimu telah meninggal dunia." Dunia seakan berhenti. Dengan tubuh lemah, ia memandikan, mengafani, dan menyolatkan putrinya. Ketika hendak dikubur, temannya berkata, "Engkau yang harus menurunkannya ke liang kubur." Dengan tangan gemetar, ia menurunkan putrinya ke tanah. Air matanya jatuh bersama doa. "Aku tidak menguburkan anakku, tapi cahaya yang menuntunku kembali kepadamu, ya Allah. Sungguh, siapa yang meninggalkan dosa, karena Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik." Dan kadang hidayah tidak datang dari ustadz atau mimbar tapi dari suara kecil yang tulus. Seperti doa seorang anak.